Sabto Palon dan Noyo Genggong belum dikenal di masa pemerintahan Raja pertama Sanggramawijaya yang berabhiseka Sri Kertarajasa Jayawardhana maupun Raja kedua Dyah Jaya Negara yang berabhiseka Sri Sundara Pandyadewa Adiswara. Di masa itu, abdi dalem yang melekat pada keluarga raja adalah Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Dalam konteks ini, nama sesungguhnya dari abdi raja tersebut bukanlah itu. Gelar tersebut lebih dekat pada sifat perilaku sang abdi. Sapu Jagat berkonotasi sapu yang artinya adalah yang membersihkan atau yang mengatasi, dan jagat artinya masalah-masalah yang bersifat keduniawian. Jadi Sang Sapu Jagat adalah seorang abdi yang piawai dalam ilmu keduniawian dan kanuragan. Sedangkan sapu angin, sapu yang membersihkan atau yang mengatasi, dan angin adalah masalah-masalah yang bersifat spiritual atau kebatinan. Jadi, Sang Sapu Angin adalah seorang abdi yang piawai dalam hal keagamaan dan spiritual atau kebatinan. Begitu abdi ini menduduki jabatan tersebut, maka nama pribadinya akan ditinggalkan dan memakai gelar barunya sebagai Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Sabto Palon dan Noyo Genggong secara eksplisit baru dikenal pada era pemerintahan Raja ketiga Prabu Sri atau Rani Dyah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa yang berabhiseka Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Hal ini atas masukan dari Maharesi Maudara sebagai Mahapatih dalam Pura, yang merupakan karakter sebelumnya menjadi Sabto Palon dan Noyo Genggong. Alasannya adalah ketika pemerintahan Raja kedua banyak terjadi pemberontakan akibat adanya hasutan dari orang-orang di dekat raja, sehingga diputuskan untuk membuat mekanisme steril dan memberi pendampingan berupa tokoh yang mampu memberikan pertimbangan objektif kepada raja. Sedangkan masalah keamanan raja dan keluarganya diserahkan penuh kepada Dharmaputra dan Bayangkara. Sama dengan konsep Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat, Sabto Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, tetapi gelar yang diberikan abdi sesuai karakter tugas yang diembannya. Sabto Palon yang berartikan Sabto adalah seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon adalah kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jadi Sabto Palon adalah seseorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya, yaitu dimurkai raja dan lain-lain. Noyo Genggong yang mengandung arti Noyo adalah nayaka atau seseorang abdi raja,
dan genggong yang artinya mengulang-ngulang suara. Jadi Noyo Ginggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya, seperti dimurkai raja dan lain-lain. Sabdo Palon bereaksi sebagai abdi yang memberikan pertimbangan sebelum raja mengambil tindakan. Sedangkan Noyo Ginggong adalah abdi yang memberikan teguran apabila raja melakukan kekeliruan dalam berperilaku. Dan berikut ini adalah nasihat Sabdo Palon Noyo Ginggong yang sangat terkenal untuk Raja Majapahit, terkhusus Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Angkasa atau ruang. Raja harus memberikan ruang untuk mendengarkan suara rakyatnya. Vayu atau angin. Raja harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan kepada rakyatnya seperti angin. Agni atau api. Raja harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada yang bersalah tanpa pandang bulu, bagai api yang membakar. Tirta atau air. Raja harus mampu menumbuhkan kesejahteraan perekonomian bagi rakyatnya, bagaikan air yang mampu menumbuhkan biji-bijian. Pertiwi atau tanah. Raja harus mampu memberikan tempat yang aman bagi rakyatnya, menampung semuanya tanpa ada diskriminasi, bagaikan tanah yang mau menampung semua manusia. Surya atau matahari. Raja harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu, seperti matahari yang memberikan kehidupan kepada Mayapada. Candra atau bulan. Raja harus mampu mengangkat rakyatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegelapan, bagaikan sang rembulan yang menyinari kegelapan di malam hari. Kartika atau bintang. Raja harus mampu memberikan aturan-aturan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi rakyat demi kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan, bagaikan bintang gemintang yang mampu menunjukkan arah mata angin dengan pasti dikala malam menjelang. Itulah 8 janji raja yang disebut Astavrata, atau dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan Astobroto. Dan menurut Sabdo Palon dan Noyo Ginggong, Prabu Brawijaya V telah lalai menjalankan janji sucinya sebagai Agni.